Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi karyawan berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah memperbaiki laporan dari presensi per karyawan ya, laporan presensi karyawan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari laporan presensi karyawan ya. Di sini kita sudah susun berdasarkan tanggal presensinya ya, dari mulai yang paling awal sampai ke yang paling akhir ya. Kemudian juga di sini kita sudah menambahkan di keterangannya itu keterlambatannya atau jumlah jam keterlambatannya selama hari itu. Kemudian di sini juga kita sudah menambahkan jumlah jam kerja pada hari tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan dari laporan presensi karyawannya. Nah, di video kali ini kita akan membuat rekapitulasi presensi seluruh karyawan. Nah, bedanya apa? Kalau ini kan yang laporan presensi ini dia kan satu karyawan gitu ya, per karyawan gitu ya. Nah, kalau di rekap itu kita akan memunculkan rekapitulasi seluruh eh, data atau rekapitulasi presensi dari seluruh karyawan. Nah, kurang lebih di sini kita akan bikin dulu layoutnya di Excel ya. Nah, kurang lebih kita akan bikin format laporannya itu bentuknya seperti ini. Ya, kita bikin dulu deh di Excel ya. Nah, misalnya di sini nanti ada biasa judul rekap presensi misalnya ya, periode misalnya bulan Februari misalnya 2023 misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini itu ada nick ya, kemudian ada nama karyawan ya. Kemudian nanti itu di sini ada tanggal. Ya, ada tanggal. Nah, kurang lebih nanti formatnya itu kayak gini ya. Format laporannya itu biar teman-teman nanti ada kebayang gitu ya, bentuk laporan yang akan kita buat seperti apa. Nah, kemudian di sini misalnya tanggal 1 gitu ya. Tanggal 1, 2, 3, 4 misalnya sampai dengan tanggal 30 sesuai dengan tanggal akhir bulannya ya. Nah, misalnya segini tanggal 31 ya. Nah, contoh. Oke, kita coba rapihkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ininya di merge. Nah, kemudian nanti di sini kita tambahkan kolom total hak kehadiran misalnya ya. Total kehadiran. Kemudian total keterlambatan misalnya ya, dia terlambat berapa kali. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian nanti di sininya di bagian pertanggalnya itu kan nanti di sini ada nick ya. Contoh misalnya nick 1 2 3 4 5 namanya ada misalnya ya. Kemudian tanggal 1 itu dia masuk misalnya jam 7.00 gitu ya, dan pulangnya misalnya jam bentar ya. Misal pulang itu jam 16.00 ya. Nah, seperti ini. Ya 07 misalnya 00. Nah, jadi nanti di setiap tanggalnya itu muncul jam dia masuknya ya, jam dia masuk dan jam ketika dia pulang gitu ya. Dan di bawahnya juga nanti kita munculkan jumlah jam kerjanya gitu ya. Misalnya di sini kan jam 7 sampai jam 16 itu kurang lebih berapa jam? Kurang lebih 9 jam ya. Misalnya contoh di sini nanti 9 jam gitu ya. Nah, kurang lebih nanti laporan itu formatnya kayak gini lah ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti di sini juga ada nick. Jadi seluruh karyawan itu ditampilkan di dalam satu laporan ini. Misalnya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, beginilah bentuk laporan yang akan kita buat nanti di rekap presensi ya. Nah, sekarang kita bikin form untuk cetak laporannya ya. Kita sebenarnya tinggal copy paste saja. Nah, tapi sebelumnya kita di sini
Nah, di bagian linknya, di bagian hrefnya ya, kita bikin link dari si menu ini, kita arahkan ke halaman untuk mencetak rekap presensi. Nah, kita berarti masuk kemana dulu? Kita masuk ke sidebar ya, sidebar. Nah, di sini. Nah, di rekap presensi ini untuk hrefnya atau URL-nya kita arahkan ke misalnya presensi rekap seperti itu ya. Kemudian di routingnya kita bikin ya, bikin routingnya di sini metodenya itu get. Kemudian di sini tadi itu apa? Rootnya itu ke presensi rekap ya, seperti itu. Kemudian di sininya kita tinggal bikin metode rekap yang akan kita buat di presensi controller. Nah, maka dari itu kita buka dulu presensi controllernya. Kemudian di sini kita tinggal copy paste saja yang bagian metode laporan ini. Kita copy paste di bawah, kita ganti nama metodenya itu atau nama functionnya itu menjadi rekap. Kemudian, nah di sini kita nggak perlu data karyawannya karena kita akan menampilkan seluruh karyawan gitu ya. Jadi kita tidak akan menampilkan per karyawan seperti yang ada di laporan karyawan. Kalau di laporan karyawan ini atau di laporan presensi ini dia menampilkan per satu karyawan gitu ya. Kalau yang di sini kita menampilkan semua karyawan. Jadi kita nggak perlu pilih karyawan dulu ya saat mencetak rekap. Oke, setelah itu di sini kita ganti view-nya ke rekap ya. Nah, di sini untuk karyawannya juga kita hapus. Nah, kemudian kita tinggal bikin view-nya ya yang akan kita beri nama yaitu rekap. Nah, kita tinggal klik aja di sini, kita tinggal copy paste saja yang si file cetak laporan.blade.php di sini ya. Nah, kita copy paste saja, kita bikin file di presensi namanya bukan cetak laporan ya, tapi yang laporan. Nah, yang ini nih. Nah, yang presensi.laporan kita buka, kita copy, kemudian kita bikin file baru namanya di ini ya, di folder presensi. Kita bikin file namanya rekap.blade.php. Kita copy paste yang tadi, cuman kita hapus bagian sini ya. Kita hapus di bagian pilih karyawannya ya, karena kita tidak akan pilih karyawan karena yang akan kita cetak adalah semua karyawan. Jadi kita reload, kita coba reload, kemudian kita pilih laporan, kemudian di sini kita pilih menu rekap presensi. Nah, di sini sudah muncul ya form cetaknya. Kita tinggal sesuaikan si judul halamannya. Di sini kita ganti menjadi rekap presensi seperti itu. Oke. Nah, rekap presensi ya. Nanti si form ini akan kita arahkan atau actionnya itu ke cetak rekap aja ya. Ke cetak rekap seperti itu. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita akan bikin query dulu ya. Jadi kita akan bikin query bagaimana caranya si query tersebut menampilkan datanya seperti yang sudah kita desain di sini gitu ya. Nah, kita buka Navigate-nya ya, kita buka Navigate-nya, kita buka database-nya. Di sini kita database-nya itu presensi GPS ya. Nah, di sini kan kita butuh datanya itu per bulan ya. Jadi kita ingin menampilkan data presensi seluruh karyawan pada bulan yang kita pilih ya. Berarti query-nya itu kan kurang lebih seperti ini. Gimana? Kita bikin view ya di sini ya. New view buat ngetes query-nya. Berarti kan query-nya itu kalau misalnya kita ingin menampilkan data presensi seluruh karyawan pada bulan yang kita pilih ya. Maka di sini kurang lebih query-nya seperti ini. Select presensi gitu ya. Select bintang from presensi misalnya where month ya. Where month tanggal presensi sama dengan misalnya kita pengen menampilkan presensi pada bulan Februari. Berarti where-nya itu month tanggal presensi sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita mengambil di mana yang tanggal presensinya itu atau bulan pada tanggal presensinya itu sama dengan 2 dan tahunnya itu year, kita ambil year, tanggal presensinya itu sama dengan misalnya tahun 2023 ya. Jadi kurang lebih bahasa sederhananya itu tampilkan seluruh data presensi di mana
bulannya itu ya, bulan presensinya itu tanggal bulan 2 dan tahun presensinya itu tahun 2023 gitu ya. Artinya di sini kita akan menampilkan data presensi pada bulan Februari tahun 2023. Nah, kalau kita jalankan query-nya, nah di sini akan muncul datanya seperti ini. Nah, misalnya di sini kan cuman muncul nick-nya aja gitu ya, beserta data presensinya. Kita pengen nampilin nama si karyawannya. Ya, berarti kita harus joinkan si tabel presensi ini ke tabel karyawan ya, karena si nama karyawan itu ada di dalam tabel karyawan, di mana kita akan hubungkan tabel presensi tersebut dengan tabel karyawan menggunakan si field nick ini gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita di sini kita tambahkan query inner join. Nah, inner joinnya kemana? Kita akan joinkan tabel presensi atau kita akan gabungkan si tabel presensi ini kemana? Ke tabel karyawan ya, dimana penghubungnya itu adalah nick yang ada di dalam tabel presensi dan nick yang ada di dalam tabel karyawan seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul ya. Nah, di paling sini akan muncul si namanya gitu ya. Nah, tapi supaya lebih rapi lagi susunan datanya, kita tidak akan menampilkan, kalau ini kan di sini menampilkan semua data yang ada di dalam tabel presensi dan di tabel karyawan. Kita cuma ingin menampilkan beberapa field saja ya. Misalnya kita akan menampilkan semua field yang ada di, atau misalnya kita susun gini aja deh biar lebih paham lagi. Misalnya yang akan kita tampilkan itu adalah nick pertama ya, yaitu nick. Nah, nicknya itu kita kan ada dua nih. Ada nick yang ada di dalam tabel presensi dan ada nick yang ada di dalam tabel karyawan. Kalau kita hanya menuliskan di sini nick saja, maka yang akan muncul adalah error. Errornya itu adalah ambigu ya. Jadi dia bingung. Dia mau ngambil datanya dari mana? Soalnya nicknya ada dua ya, jadi ambigu. Ada yang di karyawan atau ada yang di presensi. Nah, maka yang akan kita ambil adalah dari si proagent key-nya, yaitu yang ada di dalam tabel presensi. Nah, di sini kita tulis presensi.nick ya. Nah, maka dari itu di sini kita muncul ya. Muncul datanya, data nick-nya. Kemudian setelah nick kita ingin memunculkan apa? Memunculkan nama lengkap ya, nama si karyawannya. Nah, maka di sini akan muncul ya, nick dan nama karyawannya ya, nama karyawannya. Kemudian kita juga kan menampilkan misalnya tanggal presensinya. Nah, di sini muncul kan tanggal 23, tanggal 4, tanggal 4 ya. Kemudian di sini ada tanggal 12 Februari. Nah, kemudian misalnya kita ingin susun nih ya, susun si tanggal presensinya itu berdasarkan kita akan urutkan secara ascending. Berarti di sini kita order by tanggal presensi ya, seperti ini. Nah, maka dia akan diurutkan dari tanggal yang paling awal sampai ke tanggal yang paling akhir supaya lebih rapi ya. Oke, kemudian kita tampilkan juga apa? Jam masuk, jam in-nya, kemudian foto in-nya, kemudian jam out-nya dan foto out-nya. Seperti itu ya. Nah, maka di sini muncul nick-nya, nama lengkapnya, kemudian ada tanggal presensi, jam ketika dia masuk, kemudian foto ketika dia absen masuk ya, jam ketika dia pulang dan foto ketika dia pulang. Kalau kita lihat di tabel presensi itu datanya ada apa aja ya, cukup. Nah, lokasinya ya. Nah, untuk lokasi untuk direkap kita tidak perlu tampilkan ya. Kita hanya cukup menampilkan data jam masuk dan data jam pulangnya saja. Nah, sekarang kita misalnya ingin, ini kan datanya seperti ini ya, datanya berbentuk vertikal, jadi datanya ke bawah nih. Jadi nama Adam ini ada 3 kali ya pada bulan tersebut dia melakukan absen. Nah, kita pengen format tampilan laporannya itu seperti ini ya. Pengen tampilannya itu nama, kemudian si data presensinya itu datanya itu horizontal seperti ini ya. Nah, ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 gitu ya. Jadi di sini setiap karyawan itu cuma muncul satu data, kemudian data presensinya akan ditampilkan secara horizontal seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu sangat mudah.
Yang pertama, kita akan hapus bagian tanggal presensinya ya. Kita hapus bagian tanggal presensi, jump in dan semuanya ya. Sampai photo outnya kita hapus saja. Kita sisakan presensi nick sama nama lengkap ya. Seperti ini. Nah, di sini kita akan bikin if ya. Nah, bikin kondisi. Nah, kalau misalnya kita gunakan seperti ini, if misalnya ya, tanggal atau day, tanggal presensi, if day tanggal presensi sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita mengambil tanggalnya ya. Day itu dia mengambil tanggal dari si field tanggal presensi. Di sini dia ngecek kalau misalnya tanggal presensinya itu sama dengan 1, maka tampilkan jump in-nya gitu ya. Tampilkan jump in-nya. Misalnya seperti ini dulu ya, kita coba tes dulu. Tampilkan jump in-nya. Kalau misalnya bukan 1, maka kita tampilkan 0 di sini ya. Ya, kita tampilkan 0 seperti ini. Atau kita tampilkan kosong aja seperti ini ya. Nah, kita tampilkan string kosong. Jadi logikanya itu atau bahasa sederhananya, kalau misalnya jika si tanggal di tanggal presensi ini sama dengan 1, maka tampilkan si data jump in-nya gitu ya. Kalau enggak, kalau tidak sama dengan 1, maka kosong gitu ya. Kosong, kemudian kita tutup if-nya, kemudian di sini kita kasih alias kita kasih aliasnya tanggal 1 seperti ini ya. Jadi dia menampilkan data presensi pada tanggal 1. Kita coba tes dulu ya, kita reload. Nah, di sini ada error. Use near if day. Nah, di sini kita lupa pakai koma setelah nama lengkap. Nah, oke. Di sini datanya muncul ya. Di sini datanya tidak muncul ya, kosong sebenarnya. Kosong. Nah, kenapa kosong? Karena dan di sini juga datanya masih muncul redundansi gitu ya. Artinya dia muncul berulang kali nih ya. Si Adam ini dia muncul 3 kali dan Fitri ini dia muncul 2 kali. Kita pengennya setiap karyawan itu munculnya 1 kali. Maka di sini di paling bawah kita tambahkan group by. Nah, group by nick ya. Group by nick presensi.nick dan nama lengkap. Seperti ini ya. Kita group by berdasarkan nick dan nama lengkap. Ini untuk order by-nya kita bisa hapus dulu saja. Kemudian kita coba reload. Nah, di sini ada error. Nah, jadi si group by ini hanya berfungsi ketika dia ada function seperti sum, seperti count, max ya, atau penjumlahan lainnya. Nah, di sini kan kita nggak mungkin pakai sum ya. Di sini kita nggak mungkin pakai sum. Di sini kita juga nggak mungkin pakai count. Maka di sini kita gunakan function max ya, supaya kita bisa menggunakan si function group by-nya ini ya, atau si query group by-nya ini. Ya, di sini kita gunakan max. Jadi kita mengambil nilai maksimal pada tanggal tersebut, gitu ya. Oke, max if day tanggal presensi. Nah, kita tutup di sini ya. Harusnya muncul. Nah, muncul seperti ini. Cuman di sini jump in-nya enggak ya. Jump in di sini datanya sudah ini ya. Datanya sudah tampil 1 ya. Jadi tidak ada pengulangan data, datanya sudah tampil 1, cuman di sini yang jadi masalah adalah si jump in-nya itu tidak tampil ya, tidak tampil. Nah, kita coba cek masalahnya di mana. Max if jika tanggal presensinya sama dengan 1, maka tampilkan field jump in ya. Kalau tidak, kosong. Oke, di sini ada tanggal 1 kan? Kita coba cek dulu di data presensinya apakah ada absen pada tanggal 1. Nah, kalau kita cek di sini tidak ada yang melakukan absensi pada tanggal 1 Februari. Tentunya pasti nilainya kosong gitu ya. Tentunya nilainya kosong. Nah, kita coba cek yang ada datanya. Misalnya di sini ada tanggal 12 Februari atau tanggal 4 Februari ya. Maka di sini kita coba tes dulu.
Jika tanggal presensinya itu tanggal 4 gitu ya, maka tampilkan jam in-nya. Jadi di sini kan harusnya ada ya. Di sini kan ada ya yang absen tanggal 4 ya. Harusnya ketika kita jalankan di sini muncul tanggal in-nya itu atau jam in-nya itu harusnya muncul di kolom tanggal ini ya. Nah, di sini kita karena ini kita pilihnya tanggal 4, maka di sini aliasnya juga tanggal 4 ya. Kita reload. Nah, di sini muncul ya. Nah, pada tanggal 4 itu karyawan Adam absen pada jam 16.22 dan Fitriani ini absen pada pukul 06. Nah, jadi datanya sudah muncul ya. Nah, kita tinggal ulangi saja bagian ini ya, bagian si perintah max if day tanggal presensi ini sampai dengan jumlah tanggal maksimal gitu ya. Maksimalnya itu kan di kalender itu di kalender itu tanggal itu maksimal itu ada 31 ya. Ada 31. Jadi kita ulangi perintah ini sebanyak 31 kali aja ya, dari mulai tanggal 1 misalnya di sini ya. Jam in. Oh, sebelumnya kita ingin menampilkan di sini itu kan jam in dan jam out-nya gitu ya. Ini kan baru jam in-nya aja ya. Kita ingin menampilkan jam in dan jam out-nya. Berarti di sini kita gunakan perintah concat. Nah, concat itu dia menggabungkan ini ya, menggabungkan dua string atau dua field, misalnya seperti ini. Concat. Nah, concat ada ya. Kita tambahkan string 1, string 2 dan string seterusnya. Karena di sini kita cuma ingin menampilkan jam masuk dan jam pulang, berarti kita tinggal masukkan di sini jam in, field jam in-nya. Kemudian kita pisah dengan string strip seperti ini dan kemudian kita tambahkan lagi data jam out-nya gitu ya. Maka hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kosong ya. Kenapa kosong? Karena di sini jam out-nya itu 0 ya. Jadi si perintah concat ini dia tidak bisa menggabungkan nilai yang nilainya itu 0 gitu ya. Nah, jadi dia akan kosong seperti ini. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya di bagian jam out ini, karena si jam in ini pasti akan terisi ya ketika dia absen masuk, tapi si jam out ini kan kadang si karyawan itu lupa untuk absen pulang. Jadi memungkinkan si nilai jam out ini bernilai 0. Nah, untuk mengatasi nilai 0 tersebut supaya tidak berpengaruh terhadap si perintah concat ini, nah di sini di bagian jam out-nya kita tambahkan perintah atau query seperti ini, if null. Jadi kalau misalnya si jam out itu bernilai 0 ya, maka tampilkan seperti ini, string 0000 gitu ya, jam 0000 seperti itu ya. Nah, kita tutup ya, kita tutup. Kalau sudah, kita coba reload. Nah, maka di sini muncul ya. Di sini muncul karena dia belum absen pulang, maka di sini keterangannya itu jam pulangnya itu 00:00 seperti itu ya. Nah, kemudian kita tinggal lakukan perintah yang sama yang ini ya, copy paste terhadap setiap tanggal yang ada ya. Misalnya kan di sini jumlah tanggal maksimalnya itu di kalender itu 31, berarti kita ulangi aja perintah ini sebanyak 31 kali dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Contoh di sini kita mulai dari tanggal 1 aja ya. Tanggal 1, maka di sini aliasnya itu tanggal _1. Sebenarnya untuk penamaan alias ini bebas ya. Cuman nantinya supaya lebih mudah aja, kita bikin seperti ini, tanggal _1. Kemudian kita tinggal duplikat, kita rubah di bagian sininya ya, menjadi 2, dan di sini aliasnya pun menjadi tanggal 2 ya. Kita coba reload. Nah, di sini kita coba reload, di sini kosong ya karena belum ada yang absen pada tanggal 1 dan tanggal 2. Kita coba duplikat aja sampai 31 kali ya. Sampai ke tanggal 31-nya. Berarti di sini baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, nah kalau sudah, kita tinggal ganti aja di bagian date tanggal presensi ini ya.
diurutkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 aja ya. Kita bikin di sini supaya cepat. Kita gini. Nah, kursornya kita tambahkan di sini dengan menggunakan kontrol ya, supaya sekaligus yang di bagian sininya juga ikut berubah ya. Di sini kita rubah menjadi 3, kemudian bawahnya kita rubah menjadi 4, bawahnya kita rubah menjadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31. Nah, untuk yang terakhir komanya kita hapus ya. Oke, kalau sudah kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Kita running dengan menggunakan Ctrl R seperti ini. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, tanggal 1 dia kosong, tidak ada absen, tidak ada yang melakukan absensi pada tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3. Dan di sini tanggal 4 ya. Tanggal 4 ada yang melakukan absensi, cuman absen pulangnya tidak melakukan absen pulang. Kemudian juga di sini di tanggal 22 ya. Di tanggal 22 sebentar. Oh, tanggal 12 nih harusnya ya. Tanggal 12, tapi di sini karena ini harusnya underscore ya. Harusnya underscore. Tanggal 12 seperti ini ya. Tanggal 12. Nah, tanggal 12 di sini yang melakukan absensi cuman karyawan Adam saja. Kemudian di tanggal 23 juga ada ya karyawan Adam saja, dan di tanggal 28 itu karyawan atas nama Fitri saja yang melakukan absensi gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan query ini ke dalam Laravel yang kemudian nantinya kita tinggal menampilkan datanya di report yang akan kita buat gitu ya. Nah, kemudian caranya gimana? Caranya berarti di sini kan si formnya itu dia actionnya itu ke presensi cetak rekap. Nah, maka dari itu di sini kita harus apa? Harus bikin rootnya dulu ya. Rootnya dulu, metodenya tentunya di sini kita menggunakan post karena di sini formnya juga di sini itu dia menggunakan metode post. Jadi di rootnya pun kita gunakan metode post, root post. Kemudian apa tadi? Di sini kan cetak rekap ya. Nah, maka di sini kita bikin root untuk cetak rekap. Nah, si cetak rekap ini dia akan menjalankan metode cetak rekap yang ada di dalam presensi controller. Nah, di sini kita belum buat si metode cetak rekapnya, maka di sini kita harus buat dulu si metode cetak rekapnya ya. Kita bikin di sini public function cetak rekap gitu ya. Nah, di sini kan dia akan menerima data nih. Berarti kita gunakan di sininya request, variable request, oke. Jadi data yang dikirimkan akan diterima ya di si metode cetak rekap ini gitu ya. Data apa aja yang diterima itu? Yaitu data bulan dan tahun ya, data bulan dan tahunnya nih ya. Si form ini kan dia ngirim data, datanya itu adalah bulan dan tahun. Dan di metode cetak rekap ini datanya itu ditangkap ya melalui si metode request ini ya. Nah, atau melalui parameter request yang ada di sini ya, yang kita aliaskan di sini menjadi variable request. Nah, sekarang kita akan tampilkan datanya atau kita tampung dulu data si bulan itu ya. Variabel bulan itu nilai dari request bulan itu kita tampung di variabel bulan, dan tahun juga kita tampung di dalam variabel tahun. Ya. Supaya lebih gampang aja nanti ketika kita bikin query-nya. Kemudian di sini kita tinggal bikin query-nya saja. Misalnya kita bikin query namanya, atau kita query-nya itu akan kita simpan di dalam si variabel rekap ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja query yang tadi ya. Yang ini yang mana? Di navigate itu. Nah, yang ini
Dengan cara kita sesuaikan ya. Kita tinggal bikin di sini di B tabel presensi. Kemudian di sini kita gunakan select row ya, supaya kita bisa menggunakan fungsi max ya. Dan kita tinggal copy paste aja sebenarnya di bagian yang ininya. Nah, dari max dari presensi.nick ya sampai ke yang tanggal 31, data presensi tanggal 31. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kita paste di bagian select row-nya. Seperti ini ya, dari presensi.nick sampai ke data presensi tanggal 31. Oke. Kalau sudah ini kita berarti bikin lagi di bawah. Nah, ini kan datanya nih. Kita lihat query-nya. Nah, kita bikin join. Nah, bikin join ke karyawan. Ya. Berarti di sini kita gunakan perintah join kemana? Ke tabel karyawan, ya. On apa? Yang menghubungkan itu adalah presensi.nick sama dengan karyawan.nick. Kemudian apalagi di query-nya itu kita gunakan where. Nah, karena di sini ada function month ya. Nah, ada function month seperti ini dan year, maka kita gunakan where row. Di sini where row ya. Where row month ya, month dari apa? Kita ambil bulan dari tanggal presensi kan. Dari tanggal presensi sama dengan variabel bulan gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi? Dan where apa? Where tahun ya. Where year tanggal presensi sama dengan variabel tahun ya. Karena kan di sini 2023. Nah, si 2023 atau dan bulannya itu nanti akan diambil dari si nilai yang dikirim dari si form tadi gitu ya. Dari yang form pilih bulan dan tahun. Jadi nanti datanya akan sesuai dengan data presensi dari bulan dan tahun yang dipilih gitu ya. Nah, maka di sini kita tinggal copy paste saja, kita duplikat, kita ganti monthnya menjadi year dan variabelnya itu berdasarkan si variabel tahun gitu ya. Kalau sudah, di sini kita tinggal get. Ya. Nah, sudah. Ini supaya rapi kita coba geser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, kita coba deidam datanya apakah sudah berhasil atau tidak, atau query-nya ada error atau tidak. Kita coba deidam si variabel recap ini ya. Misal kita coba reload. Kita pilih misal bulan Februari tahun 2023, kita coba cetak. Nah, di sini ada error. Oh, group by-nya ya. Group by-nya kita lupa tambahkan group by-nya. Di sini kan di query-nya ada group by nih. Ya. Nah, kita harus tambahkan juga di dalam query Laravel-nya. Nah, di paling bawah sebelum get kita tambahin group by. Group by-nya itu kita kasih group by row aja. Group by row apa? Presensi.nick dan kita group datanya berdasarkan nick dan nama lengkap. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba reload lagi. Harusnya datanya sudah muncul. Nah, oke, datanya muncul ya di sini. Sudah ada. Di sini ada dua data ya. Data atas nama karyawan Adam dan data atas nama karyawan Fitriani. Oke, kalau sudah, sekarang kita bikin tampilan laporannya di dalam Laravel. Nah, di sini tentunya kita bikin sebuah view-nya dulu ya. Kita return sebuah view yang akan kita buat nanti di folder presensi. Namanya itu mungkin cetak recap ya. Cetak recap. Nah, setelah itu kalau kita sudah bikin, nah kita tinggal bikin ini ya. Kita tinggal bikin view-nya ya. Si view cetak recap ini di folder presensi. Berarti kita masuk ke folder presensi. Kita bikin view yang namanya cetak recap. Cetak recap.ble.php. Nah, kalau sudah, kita tinggal copy paste saja dari file cetak laporan. Nah, di sini kan udah ada CSS-nya ya. Nah, sudah ada CSS dalam bentuk ini ya. Jadi di sini CSS-nya itu si tampilannya itu seperti print view gitu ya. Jadi tampilannya lebih seperti laporan gitu ya.
Kalau sudah kita coba copy paste saja. Kita coba copy paste dari si file cetak laporan. Di sini kita copy di file cetak rekap.bat.php, kita paste di sini. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Nah, untuk bagian tanda tangannya itu biarin aja. Yang kita hapus ini bagian ini ya. Nah, dari sini. Nah, dari sini aja, dari tabel yang kedua nih kita hapus. Nah, sini. Oke, kalau sudah kita coba di sini laporannya juga kita ganti menjadi rekap aja ya. Rekap presensi karyawan. Periode, bulan dan tahun. Oke. Kemudian di sini di presensi controllernya juga jangan lupa kita parsing datanya ya. Parsing data bulan, tahun dan si data atau query rekapnya. Oke. Nah, jangan lupa juga kita copyin yang nama bulannya nih. Kalau kita lihat di yang cetak laporan di sini kan di sini ada nih ada variabel nama bulan, isinya itu adalah array dari nama bulan. Kita copy paste. Kita copy, kita paste di sini ya. Kita paste di sini. Dan kemudian kita parsing juga datanya ke si view-nya. Oke, di sini aja ya. Nama bulan. Oke. Kalau sudah kita coba cek ya, atau kita coba tes. Kita coba refresh di sini. Nah, sekarang udah masuk ya. Di sini laporannya sudah masuk, rekap presensi karyawan periode Februari 2023, VT Adam Adifa, jalan sekian-sekian lah ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin si tampilannya itu, ini kan portrait ya. Nah, kita pengen si tampilannya itu menjadi landscape. Nah, caranya itu di sini kita tinggal tambahkan di file cetak rekap.bat.php. Nah, di bagian body class di sini kan ada 4 nih. Nah, supaya landscape kita tambahkan kelasnya itu landscape seperti ini. Kita coba reload. Harusnya dia berubah menjadi landscape seperti ini ya. Nah, di sini supaya lebih rapi lagi untuk titik mangsanya ya. Titik mangsanya kita bikin seperti ini aja. Berarti di sini jangan di call span, kita bikin 2 kolom aja. Nah, kemudian di sini text allegiance-nya kita bikin center ya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini untuk titik mangsanya. Sekarang kita tinggal tampilkan datanya ya. Sekarang kita bikin judul tabelnya dulu atau tabel headernya dulu. Oke, di sini kita coba lihat dulu di yang cetak laporan itu. Nah, di sini kan yang untuk historinya. Nah, di sini ada kelasnya. Kita sudah bikin kelas sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di atasnya itu ada kelas tabel presensi. Nah, kita bikin sebuah tabel. Oke, di cetak rekap ini kita bikin tabel, kita kasih kelas namanya tabel presensi. Kemudian di sini kita bikin sebuah row. Kemudian kita bikin sebuah tabel header. Di sini ada nick ya. Kemudian nama karyawan ya, nama karyawan. Kemudian apa lagi? Tanggal ya. Tanggal berarti di sini tanggal, kita coba cek dulu. Oke, ada ya, nick, nama karyawan, tanggal. Nah, kita kan di bawahnya itu berarti kan kita akan menampilkan tanggal 1 sampai ke tanggal akhir tanggalnya ya. Nah, berarti di sini kita row span. Di nicknya itu kita row span 2, kan bentuknya itu kayak gini ya. Di sini kan berarti di merge ya. Di bagian kolom nick antara baris antar barisnya itu di merge ya. Nah, untuk nick dan nama karyawan berarti di row span. Nah, nick dan nama karyawan ini kita row span 2. Nah, kemudian untuk yang tanggal berarti di sini kita call span ya, atau kita merge sejumlah dengan maksimal tanggalnya. Di sini kan ada tanggal 31 ya. Berarti kita call span atau kita merge menjadi
31. Nah, call span-nya 31. Oke. Kalau sudah, kita bikin baris baru di sini. Kita bikin TH lagi. Nah, di sini untuk di baris kedua kita akan melooping angka dari angka 1 ya. Dia itu kan nantinya itu sebagai tanggal karena di sini nih kita akan melooping dari 1 sampai ke 31. Nah, kita gunakan perintah for saja. Ya, kita gunakan perintah for. Jadi kita akan melooping si bagian tabel headernya nih ya, karena dia kan ngeloopingnya kan ke horizontal ya, ke pinggir gitu. Berarti di sini kita bikin php for kita bikin variabel i misalnya sama dengan 1, variabel i kurang sama dengan 31, variabel i plus gitu ya. Oke. Kita tutup dulu pakai ini. Kemudian kita buka lagi seperti ini. Kita tutup. Nah, si tabel headernya kita simpan di antara for-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita tinggal masukkan atau kita cetak si variabel i-nya ya. Karena si variabel ini dia akan melooping dari 1 sampai dengan 31 gitu ya. Oke, kita coba reload dulu. Apakah berhasil atau tidak? Oke, di sini berhasil ya. Oke. Oke, di sini untuk fontnya mungkin terlalu besar. Kalau fontnya terlalu besar, kita coba perkecil untuk fontnya. Fontnya kita perkecil untuk tabel headernya itu di tabel present sheet. Nah, ini nih ya. Untuk font size-nya misalnya kita bisa setting di sini font size-nya itu menjadi 10 pixel aja. Nah, seperti ini cukup mungkin ya. Oke, kalau sudah kita akan tampilkan datanya di sini. Yang pertama kita akan menampilkan data nick dan nama karyawannya dulu ya. Kita akan menampilkan nick dan nama karyawannya dulu. Caranya di sini kan kita sudah di frequency controllernya kan kita sudah memparsing data si rekap ini ya ke si view-nya. Berarti kita tinggal lakukan looping data dari si variabel rekap ini. Oke. Berarti kita masuk ke cetak rekap.blade.php. Nah, di sini kita bikin sebuah baris baru. Kita akan looping ya. For each variabel rekap di sini as variabel d aja. Kemudian kita bikin tr dan td. Kemudian di sini kita tinggal tampilkan nicknya dan nama lengkapnya dulu deh. Nama lengkap. Oke. Kalau sudah, nah kalau sudah kita coba reload. Nah, di sini muncul ya nama karyawannya, nick dan nama karyawannya sudah muncul. Sekarang kita ingin menampilkan data presensi dari setiap tanggal ini kan. Nah, di sini kan untuk hasil data fieldnya kan, ini kalau query barunya itu kan seperti ini ya. Query yang kita buat itu menghasilkan seperti ini. Di sini ada field tanggal underscore 1, ada field tanggal underscore 2. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan data presensi pada tanggal 1, ini cukup kita tuliskan di sini variabel d tanggal 1 gitu ya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Tanggal 3 dan tanggal 4. Nih, kita coba reload dulu ya. Yang ada itu kan yang ada data presensinya itu kan yang di tanggal 4 ya. Kita coba reload. Harusnya muncul. Nah, muncul kan yang tanggal 4 dia muncul ya. Seperti ini. Datanya muncul. Nah, supaya lebih cepat, ini kan kita kalau misalnya kita nulis dari 1 sampai ke 31 kan lama ya. Nah, di sini kita bikin seperti ini aja ya supaya cepat. Kita looping. Ya, kita looping sama kurang lebih kita copy paste saja karena kita akan melooping sejumlah 31 field ya. Kita tulis di sini for. Nah, cuman di bagian sininya, di bagian th-nya kita ganti menjadi td dan start. Nah, di sini kita bikin ini ya. Kita bikin sebuah variabel
variabel, misalnya variabel TGL, variabel TGL itu isinya adalah tanggal, ya. Si tanggal ini kita samakan dengan si nama field ini nih. Ini kan tanggal underscore, tanggal underscore. Nah, nanti yang akan ngeloopingnya itu yang si 1, 2, 3-nya gitu ya. Jadi untuk tanggal underscore-nya itu kita bikin default seperti ini. Tanggal underscore ditambah dengan si variabel i-nya. Maka dia akan otomatis ngelooping apa? Tanggal 1, tanggal 2 sampai ke tanggal 31 gitu ya. Nah, kalau sudah, di sini kita tinggal tampilkan variabel D. Kemudian kita tampilkan juga si variabel tanggal. Maka dia otomatis akan melooping dari tanggal 1 sampai ke tanggal 31. Oke ya. Kita coba reload. Nah, jadi cepat kan kalau kita dibanding kita harus menulis satu-satu fieldnya. Jadi kita bikin kita gunakan looping seperti ini ya. Nah, kita gunakan looping seperti itu sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Ya. Dan di sini datanya sudah muncul. Oke. Langkah selanjutnya misalnya nah, di sini kita akan cek ya, misalnya yang terlambat gitu ya. Yang terlambat, kalau jam masuknya itu terlambat, maka di sini kita kasih warna merah ya. Kita kasih warna merah. Oke. Caranya, misalnya caranya itu kita harus pisahkan dulu antara data jam masuk ini dan jam pulangnya. Di sini kan kita antara pemisah antara jam masuk dan jam pulangnya itu kan ada strip ya. Nah, kita coba pisahkan datanya antara jam masuk dan jam pulang itu menggunakan strip. Menggunakan si strip ini kita akan explode ya, kita akan pecah datanya. Caranya itu oke, di sini nah, di sini kita bikin seperti ini misalnya ya, jam apa ya? Di sini kita bikin variabel hadir aja ya. Variabel hadir itu sama dengan explode ya. Kita akan pecah data si jam masuk dan jam pulangnya ya. Nah, ini kan tinggal gini aja, variabel D, variabel tanggal gitu ya. Jadi kita akan pecah data jam masuk dan jam pulangnya dari setiap tanggal presensinya gitu ya. Nah, dari sini nanti yang ini dipecah gitu ya. Jadi jam masuk dan jam pulang. Nah, di sini kan ketika di explode, nah explode kita pisahkan berdasarkan apa? Berdasarkan strip ya. Berdasarkan strip itu, jadi kita pisahkan datanya berdasarkan si tanda strip tadi. Jadi sehingga datanya si variabel hadir ini menjadi sebuah array ya, dimana array ke-0 itu dia isinya itu adalah jam masuk, dan array ke-1 itu adalah isinya adalah si jam pulang gitu ya. Nah, sekarang misalnya di sini kita ingin menampilkan jam masuknya aja nih ya, kita coba kita tes. Di sini kita ingin menampilkan jam masuknya aja, berarti kita tinggal tuliskan hadir array ke-0 ya, karena kan di sini udah dipisah nih antara jam masuk dan jam pulangnya menggunakan si tanda strip ini, sehingga si data ini dia berubah menjadi sebuah array, di mana ini di jam masuk ini adalah array ke-0 dan jam pulang ini adalah array ke-1. Sehingga ketika kita ingin menampilkan si jam masuknya aja, nah maka di sini kita cukup memanggil si variabel hadir array ke-0 gitu. Sekarang kita coba reload, harusnya yang muncul adalah jam masuknya aja ya. Yang muncul adalah jam masuknya aja. Nah, sekarang kita tampilkan juga si jam pulangnya ya. Kita tampilkan jam pulangnya, tapi misalnya kita pengen jam pulang itu berada di bawah ya posisinya. Jadi di sini kita BR aja. Kita BR, kita tampilkan si data jam pulangnya ya. Data jam pulangnya itu adalah array ke-1. Ya. Nah. Undefined array K. Undefined array K. Oke. Nah, kenapa undefined array K? Karena
Karena di sini kan nih kalau kita cek kan tidak semua Bentar ya, kita coba hapus dulu. Di sini itu kan kita explode kan. Sebentar ya. Kalau misalnya kita coba variabel tanggal tadi ya, kita coba kembalikan lagi variabel D, variabel tanggal di sini. Coba reload. Nah, oke. Nah, di sini kan tidak semua tanggal itu memiliki data absensinya gitu kan, seperti tanggal 1 dan 3 itu kan kosong ya. Nah, data tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3 itu kan kosong. Nah, maka dari itu dia akan menghasilkan error tadi ya, undefined array k. Jadi si datanya kosong, nggak ada array ke satu itu nggak ada, karena ya emang datanya itu ya memang kosong. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ini kita coba balikin lagi ininya ke hadir array ke 0 ya. Ini kan cuma menampilkan data masuknya aja ya, data masuknya aja. Nah, di sini kan berarti kosong kan, jam pulangnya si array ke 0-nya ada mungkin ya, karena kan di sini pasti nggak ada di sini datanya kan cuman kosong gitu ya, berarti cuman ada array ke 0 aja. Sedangkan di sini kan datanya ada 2 ya, jam masuk dan jam pulangnya gitu ya. Sehingga si array ke satunya ada gitu ya. Tapi kalau di sini dia cuma ada array ke 0-nya aja. Jadi kalau misalnya kita menampilkan jam masuknya aja atau si array ke 0, maka nggak akan ada error gitu, nggak akan ada error. Tapi kalau kita misalnya menampilkan si jam pulangnya gitu ya, menampilkan si jam pulangnya, nah di sini ada undefined array k ya. Nah, maka karena tidak semua data ini ya, karena tidak semua data ini memiliki array ke 1 ya. Array ke 1 itu adalah si jam pulangnya gitu ya, ke jam pulangnya. Nah, kenapa ketika kita menampilkan si jam masuknya, di sini kan nggak ada jam masuk, tapi dia nggak error gitu ya. Nah, karena di sini dianggapnya ada array ke 0 walaupun datanya kosong, di sini dianggap ada data lah, ada data kosong gitu ya, ada data kosong, sehingga si array 0-nya itu masih terbaca, array ke 0-nya. Tapi array ke 1-nya kan nggak ada ya, karena di sini nggak ada tadi pemisah stripnya tadi kan, nggak ada pemisah stripnya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kita bikin seperti ini. Kalau kita bikin if, jika si variabel hadir ini, kalau misalnya empty ya, kalau si variabel hadir ini kosong, nah kalau si variabel hadir ini kosong, atau gini, jika si variabel variabel tanggal ini kosong ya, if empty variabel D, variabel TGL kosong gitu ya. Ketika si data per tanggalnya itu kosong, misalnya ketika tanggal 1 ini kosong, maka yang tampil adalah di sini misalnya variabel hadirnya itu adalah variabel hadirnya itu adalah array ya. Kita bikin array di sini. Yang pertama ada isinya itu adalah seperti ini. Kosong, kemudian di sininya juga array keduanya juga kosong seperti ini ya. Nah, kemudian kita else, kalau misalnya data absensinya itu ada, maka si variabel hadir itu isinya adalah array yang kita buat dari pemisahan data jam masuk dan jam pulang gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita coba reload. Harusnya tidak berubah harusnya. Nah, oke. Masih tidak error. Kita coba tampilkan si array ke satunya, yaitu si jam pulangnya ya. Harusnya sih udah nggak error ya. Nah, udah nggak error kan, di sini muncul si jam pulangnya aja gitu ya, muncul jam pulangnya aja. Dan di sini
si laporannya menjadi tidak error karena kita sudah definisikan kalau misalnya tidak ada datanya, maka kita setting ya array ke 0-nya itu kosong dan array ke 1-nya juga kosong. Jadi di sini tidak akan ada error yang tadi ya, seperti tadi undefined array key. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal cek aja. Karena kita ingin memberikan tanda warna merah pada karyawan yang terlambat melakukan absensi, maka di sini kita tinggal bikin if aja. Kalau misalnya hadir variabel hadir array ke 0, artinya ketika jam masuknya itu lebih dari jam 07.00 ya, maka di sini kita bisa kasih apa? Ntar gini aja deh. Nah, kita kasih span di sini, kita kasih span. Nah, kita kasih span. Nah, kemudian kita bikin apa? Kita ubah warnanya itu di dalam elemen span-nya ya. Jika si variabel hadirnya ini lebih dari jam 07.00 maka di sini kita kasih style. Maka di sini kita kasih style background color red. Ya, kalau enggak kita kosongin aja. Seperti itu ya. Oke, kita coba cek dulu apakah berhasil atau enggak. Oke, di sini enggak berhasil ya. Si background colornya tidak memberikan efek. Mungkin seperti ini. Kita hapus aja si stylenya. Kita sisakan background colornya aja atau si rednya aja deh. Nah, seperti ini. Cuman si style backgroundnya atau si CSS-nya kita simpan di luar logikanya ya. Kita simpan di sini aja style background color ya. .2. Nah, baru ini. Jadi kalau misalnya lebih dari jam bukan background color ya, tapi color aja deh, color aja. Kita akan merubah si font warna fontnya aja, bukan background colornya. Jadi di sini kalau misalnya si variabel hadir ke 0, nah di sini hadir ke 0-nya ya. Kalau misalnya jam masuknya itu lebih dari jam 7, maka dia akan dikasih color warna merah. Tapi kalau kurang dari jam 7, maka tidak akan diberikan warna apapun gitu. Jadi defaultnya ke hitam aja gitu ya. Jadi tetap warna hitam. Nah, kita coba reload. Nah, di sini sekarang udah berubah ya. Yang lebih dari jam 7 maka dia berubah menjadi warna merah seperti ini ya. Dan yang kurang dari jam 7 dia akan tetap si fontnya itu, warna fontnya itu tetap menjadi warna hitam gitu ya. Di sini kita tinggal tampilkan juga si jam pulangnya ya. Kita tampilkan juga jam pulangnya. Sini kita tampilkan variabel hadir. Nah, misalnya di sini juga kita bisa bikin seperti ini. Kalau misalnya yang pulangnya itu kurang dari jam 4, nah itu dikasih warna merah. Kalau yang pulangnya itu kurang dari jam 16.00, misalnya kan pulang jam kerja itu minimalnya itu adalah jam 16.00. Kalau yang kurang dari jam 16.00 berarti dia pulang lebih cepat. Nah, di sini berarti kita harus kasih tanda warna merah juga ya. Di sini berarti array-nya array ke 1. Kalau kita coba reload lagi. Nah, di sini warna merah semuanya ya, kecuali yang ini karena dia pulangnya jam 23.06 gitu ya. Nah, di sini kalau yang kurang dari jam 4, jam pulangnya pun dia akan menjadi warna merah. Kalau yang lebih dari jam 4 baru dia tetap warnanya tetap warna hitam gitu ya. Nah, kalau sudah di sini kita bikin total kehadiran ya. Kita bikin total kehadirannya. Kita bikin kolom total kehadirannya.
Misalnya di sini kita aliaskan TH aja ya, total hadir gitu ya. Kita row span berarti di sini ya, row span 2 ya. Karena kan di sini kan kalau kita lihat nih, ini kan ada total kehadiran dan total keterlambatan ya. Nah, di sini kan dia nge-merge ya, nge-merge otomatis. Di sini juga kita bikin row span 2. Oke. Kalau sudah, kita coba reload, harusnya sudah ada kolom total hadirnya. Nah, oke, sudah ada. Nah, di sini mana nah, di bagian loopingnya sebentar. Nah, di bagian looping ini kita bikin sebuah variabel namanya total hadir. Misalnya total hadir, kita inisialisasikan total hadir sama dengan 0 dan akan bertambah 1 jika pada tanggal tersebut dia melakukan absen gitu ya. Nah, berarti di sini nih, kalau misalnya dia ada absen pada tanggal tersebut berarti ya. Nah, kalau ini kan kosong. Kalau kosong berarti biarin aja. Nah, di sini kan kalau misalnya ada absen pada tanggal tersebut, maka di sini si total hadirnya itu ditambah sama dengan 1 gitu ya. Nah, ditambah sama dengan 1. Kalau misalnya kosong, maka si total hadirnya ditambah sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Oke, kita coba cek, kita coba tampilkan si total hadirnya di sini. Total hadir. Ya. Total hadir. Oh, oke, di sini ya, bukan di sini. Harusnya di luar loopingnya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, di sini muncul ya total kehadirannya. Untuk karyawan Adam dia hadirnya 3 kali, benar, tanggal 4, 12 dan tanggal 23, dan untuk Fitriani hadir 2 kali pada tanggal 4 dan tanggal 28. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir kita akan menghitung jumlah keterlambatannya ya, berapa kali dia terlambat dalam 1 bulan. Nah, di sini kita bikin row span, satu lagi kolom ya, total keterlambatan. Misalnya apa ya, TK aja, total TT atau ya, total terlambat. Total terlambatnya itu misalnya di sini kita akan inisialisasikan juga sebelumnya total terlambat sama dengan 0 dan akan bertambah 1 jika apa? Jika si jam masuknya itu lebih dari jam 7 gitu ya. Maka di sini kita bikin if variabel hadir 0, array ke 0 artinya jam masuk lebih dari jam 7.00 ya, maka total terlambat ditambah sama dengan 1. Else, atau misalnya cukup seperti ini juga sebenarnya sudah cukup ya. Kita coba cek dulu. Kita coba cek di sini total terlambat apakah berhasil atau tidak. Total terlambat ya. Jadi setiap ada absensi pada tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31, ketika ada absensi yang lebih dari jam 7 jam masuknya itu, maka dia si total terlambat ini akan bertambah 1. Dia akan menghitung 1, ada yang terlambat lagi, dia akan hitung 1 gitu ya. Sehingga nanti ditotalkan di sini, total terlambat. Kita akan coba refresh. Nah, muncul ya. Nah, di sini muncul ya total terlambat dia 3 kali ya untuk yang karyawan Adam ini, karena dia di sini dari tanggal 4 dari setiap absennya itu dia lebih dari jam 7 ya. Maka di sini total terlambatnya 3 kali. Dan untuk yang Fitriani total terlambatnya 1 kali, karena yang di tanggal 4 dia absennya pada pukul 6.51, artinya dia absen dari kurang dari jam 7. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini, tutorial di video kali ini bagaimana cara membuat rekap presensi seluruh karyawan. Oke. Itu saja mungkin ya di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.